Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2024, kita akan merenungkan bersama tema memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Solidaritas adalah sikap berbagi, turut berperan serta. Subsidiaritas adalah sikap bantuan dan kepercayaan. Sehingga penggabungan solidaritas dan subsidiaritas adalah cara bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bersama, berdasarkan pada nilai penghormatan martabat manusia yang luhur. Pada pertemuan ketiga, kita membahas topik strategi berbagi di dunia digital dengan subtopik solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam pertemuan ketiga dari masa APP ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing, membuka mata hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pesan yang Kau ingin sampaikan kepada kami, agar mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Kardinal Ignatius Soeharyo menegaskan tentang panggilan umat Kristiani agar terlibat dalam mengusahakan kesejahteraan bersama dalam meneladani Yesus yang menjadi pusat hidup setiap orang Kristiani. Oleh karena itu, umat Katolik diajak membangun komitmen, karena manusia tidak hidup seorang diri saja. Keberadaannya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya juga mempengaruhi kualitas hidup orang tersebut. Namun kenyataannya manusia belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai citra Allah yang mempunyai keistimewaan akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Terbukti masih banyak yang kurang peduli dan mengabaikan sesama. Contoh, membuang sampah sembarangan, perilaku mudah emosi, kurang toleransi, dan cinta diri secara berlebihan. Keluhuran martabat manusia terletak pada kemampuan yang diberikan Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah agar mengembangkan dirinya secara integral, baik jasmani, rohani, dan mental. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan APP ketiga ini dari kitab Galatia bab 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Teman-teman, dari ayat tadi, ada dua gambaran yang diungkap Rasul Paulus, yaitu daging dan roh. Daging ingin melambangkan kelemahan karena berhubungan dengan keinginan atau kehendak manusia tentang hal-hal duniawi. Sedangkan roh melambangkan hidup yang sesuai dengan keinginan atau perkataan Allah. Paulus menekankan agar jemaat hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sebab rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Teman-teman, seruan ini sangat penting untuk diperhatikan.
Sebab perbuatan daging adalah kegagalan terhadap keadilan dan kasih Allah. Desakan Paulus ini dimaksudkan agar kita semua saling membantu dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul, seperti masalah kesehatan mental dan masalah kesehatan spiritual. Oleh sebab itu, Paulus memberikan sebuah nasihat bijak untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain, agar dapat mengurangi beban yang harus ditanggung sesama dengan peduli dan berbuat baik. Bagi Paulus, berbuat baik adalah kewajiban dari semua orang. Sebab Allah adalah kebaikan itu sendiri dan sumber kebaikan. Allah yang mempunyai kebaikan dan akan terus mengalirkan kebaikan itu kepada umatnya. Caranya dengan menumbuhkan kesadaran dan membangun kepedulian dalam hidup sehari-hari, agar kita dapat menjadi pribadi yang berbelas kasih, lebih terbuka terhadap penderitaan sesama yang membutuhkan, dan menjadikan semua kebaikan itu sebagai gaya hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada satu kalimat sederhana sebagai perwujudan cinta kasih dan pekerjaan Allah dalam hidup kita, masing-masing kepada sesama, yaitu lihatlah di wajah mereka ada wajah Allah, dan perlihatkanlah wajah Allah di wajah kita kepada mereka. Teman-teman, mari kita membangun komitmen dan berbuat aksi nyata dengan penguatan literasi digital agar dapat melindungi kita dan keluarga kita di berbagai risiko seperti tawaran human trafficking yang menawarkan platform online untuk merekrut korbannya. Misalnya, menawarkan pekerjaan dengan imbalan besar tapi dengan tujuan lain. Atau pinjaman online atau pinjol ya teman-teman. Dapat membuat orang bermasalah terjerat di dalamnya karena terlena dengan sangat mudahnya untuk mengajukan pinjaman tadi, tapi mengabaikan risiko di baliknya seperti bunga yang terlalu tinggi atau penyalahgunaan data pribadi atau denda yang tidak wajar. Juga kita bisa mendeteksi atau memverifikasi berita palsu atau hoax ya, terutama di saat-saat seperti ini, dengan memahami pentingnya sumber informasi yang jelas dan terpercaya. Dan kecanduan gadget teman-teman, mungkin kita mengalami ya, kita harus aware soal hal ini. Ini adalah perilaku ketergantungan yang berlebihan terhadap penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, handphone kita, smartphone kita. Semoga renungan APP hari ini mengingatkan kita bahwa kita pun punya peran dan bisa ikut serta dalam solidaritas dan subsidiaritas untuk membangun sejahtera mental dan spiritual. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebersamaan yang Kau berikan dari awal hingga akhir pertemuan ini. Melalui firman yang telah Kau taburkan, dapat tetap tinggal, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, serta semakin mendekatkan kami kepadamu. Mampukan kami untuk dapat menjalankan tugas sesuai citra-Mu, dan tuntunlah kami untuk selalu hidup dalam Roh, sehingga kami beroleh hidup dan dipenuhi damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan.